Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengembangan aplikasi web service. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi dari video sebelumnya, di mana kalau di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk terhubung ke sebuah file JSON untuk mengakses data dari file JSON tersebut. Walaupun sebenarnya nanti kita akan jarang banget melakukan hal itu. Kemudian yang akan kita bahas kali ini, kita akan terhubung ke sesuatu yang disebut dengan public API. Jadi API atau REST API milik orang lain dan kita akan terkoneksi ke API tersebut. Walaupun sebenarnya kita itu sebetulnya sama aja terhubungnya ke sebuah file JSON, tapi JSON-nya ini hasil dari generate dari aplikasi public API. Dan public API ini banyak yang bilang sebagai open API. Ya, jadi kita lihat dulu definisi dari public API ini. Ya, jadi public API adalah sebuah API atau REST API yang dapat diakses secara publik yang di dalamnya tersedia aturan untuk developer agar dapat mengakses data. Ya, kutipan ini saya ambil dari halaman Wikipedia. Ya, jadi para developer-developer di luar aplikasi itu bisa terhubung dengan aturan-aturan yang sudah disediakan oleh REST API-nya. Ya, kita lihat ilustrasi dari sebuah public API, di mana yang di sebelah kiri ini adalah sebuah aplikasi yang sudah ada, misalnya aplikasi pengelolaan suatu data, gitu ya. Nah, aplikasi ini nantinya akan terhubung ke sebuah Open API, dan Open API ini bisa diakses oleh siapapun. Dan siapapun itu nanti dapat membuat aplikasi lain, misalkan aplikasi web, mobile, atau desktop, yang menggunakan data dari aplikasi yang sudah ada tadi. Jadi, dengan melakukan hal seperti ini bisa membuat sebuah bisnis, baik itu untuk menambah customer, menambah pendapatan, atau bahkan dapat menstimulasi inovasi. Ya, jadi intinya kita itu bisa membuat aplikasi menggunakan data yang dimiliki oleh aplikasi orang lain. Dan saat ini, hampir semua perusahaan besar sudah membuka akses agar orang luar bisa masuk ke dalam sistemnya menggunakan API ini. Contohnya adalah misalnya Google. Ya, jadi sebuah perusahaan yang besar yang di mana di dalamnya terdapat banyak aplikasi dan kita bisa terhubung ke banyak aplikasi ini. Nah, ini hanya sebagian kecil yang disediakan oleh Google ya. Contohnya kita lihat di atas ini ya. Kita bisa terhubung ke Maps-nya Google, ya datanya punya Google, tapi kita boleh mengakses. Jadi kalau kita mengakses data, ya silakan, tapi ada syaratnya. Misalnya dengan membayar. Nah, hampir semua aplikasi seperti Instagram, Twitter, Spotify, semuanya menyiapkan API agar pengembang atau developer lain itu bisa terhubung dan dapat mengakses datanya. Dan kalian kalau mau lihat detailnya, silahkan aja ya, klik link yang sudah saya tulis di sini. Ya, di https://consoledevelopers.google.com. Atau bahkan data-data lain. Saya kumpulkan beberapa public API yang bisa kalian akses. Ada Any API. Ini kalau kalian kunjungi, di sini ada API apa aja sih yang bisa kita gunakan. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kemudian yang GitHub juga. Ya, di dalamnya juga sama, berisi API-API yang ada di dunia ini, yang bisa kita gunakan. Kemudian GitHub ya, dari Indonesia, juga ada Mas Faris, dia ngumpulin API-API yang ada di Indonesia yang bisa kita akses. Nah, tapi dari API-API ini, kita harus perhatikan yang namanya autentikasinya. Ya, jadi nggak semua API ini bebas kita gunakan, walaupun banyak di antaranya ini gratis. Ya, jadi yang pertama, ada API yang tanpa autentikasi. Kita bisa menggunakannya secara bebas. Tapi perlu diingat, begitu kita terhubung ke sebuah API, itu artinya kita juga mengambil resource dari server mereka. Meskipun kita ambil datanya, tetap aja ada proses upload dari sisi server mereka. Tentu aja, kalau misalkan tanpa autentikasi begini, kita bisa akses kapanpun, berapa kali pun, itu nanti akan menghabiskan resource mereka. Makanya ada autentikasi yang disebut dengan key atau token. Nah, ini biasanya untuk mengakses sebuah REST API punya orang lain. Mereka menyediakan sebuah key, di mana key ini terbatas. Contohnya, ada sebuah REST API yang kalau kita mau pakai, kita harus buat dulu key-nya. Daftar dulu ke websitenya, nanti mereka menyediakan key, dan key itu
Misalnya hanya dapat kita pakai 1000 kali dalam sehari. Jadi kita hanya bisa ngakses 1000 kali. Jadi kalau misalkan udah 1000 kali, ya udah nggak bisa kita pakai lagi. Nah, bisa kita pakainya lagi baru besoknya. Ya, gimana kalau misalkan kalian mau bikin aplikasi yang connect ke REST API itu seharinya bisa lebih dari 1000 kali. Nah, mereka menyediakan skema berbayarnya. Jadi kalau mau lebih banyak silahkan, tapi bayar. Atau ada sistem autentikasi lain yang lebih keren, yaitu OAuth. Yang contoh sederhananya adalah kalau kalian masuk ke sebuah aplikasi manapun, tapi masuknya atau loginnya itu via Facebook atau Google. Nah, itu salah satu penggunaan OAuth. Ya, jadi sebelum mau menggunakan API orang, teman-teman itu harus perhatikan dulu, dia pakai autentikasinya yang mana. Dan yang butuh diperhatikan lainnya lagi adalah course-nya juga. Ya, jadi reserver atau public API ini atau Open API ini juga ada aturan course-nya. Ada yang memungkinkan kita nggak bisa akses sembarangan karena ada course-nya. Tapi biasanya itu semua sudah didokumentasi aplikasinya. Jadi teman-teman silahkan rajin-rajin membaca dokumentasi API-nya. Nah, itu ya penjelasan singkat mengenai public API. Dan untuk selanjutnya kita akan coba membuat aplikasi sederhana menggunakan salah satu dari public API yang ada. Kita akan menggunakan JavaScript juga ya. Kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana yang mirip dengan video sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke coding, saya minta teman-teman untuk siapkan dulu aplikasi Postman. Jadi sebelum kita membuat sebuah aplikasi connect ke API, kita coba dulu pakai Postman. Kita tes dulu ya dengan menggunakan Postman, berhasil nggak datanya kita ambil. Ini saya sedang membuka sebuah website yang bernama Any API ya. Jadi ini website mengumpulkan semua open API atau public API yang bisa kita gunakan. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada macam-macam ya. Misalkan teman-teman itu mau melihat data statistik NBA, ya, nanti bisa kunjungi ke sini. Untuk Spotify, Instagram, dan lain-lainnya juga ada. Jadi ini hanya mengumpulkan link-linknya aja ya. Nanti teman-teman begitu klik linknya, teman-teman langsung diarahkan ke official website dari public API-nya. Ya, jadi silakan nanti dicobain aja, karena nanti cara penggunaannya ada di website mereka. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menampilkan data film. Ya, jadi ada sebuah API yang namanya OMDB API, Open Movie Database. Ya, kalau kalian pernah dengar ada website namanya IMDb. Ya, jadi di website ini kita bisa tahu ya data dari sebuah film atau serial TV. Ya, misalkan di sini saya ngeklik film Game of Thrones. Ya, jadi kita bisa tahu judulnya apa, pemainnya siapa, ceritanya bagaimana, kemudian sutradaranya siapa. DB API ini adalah open API-nya, jadi kita bisa akses. Ya, jadi silakan aja teman-teman klik OMDB API-nya. Nah, di dalamnya ini kalian langsung masuk ke omdbapi.com-nya. Nah, di dalamnya kalian bisa lihat penggunaan singkatnya di bawah sini ya. Tapi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah kalian harus mendapatkan API key-nya dulu supaya kalian bisa akses walaupun terbatas ya. Ini dalam satu hari kalian cuma punya akses 1000 kali hit API-nya atau akses ke API-nya. Tapi lumayan lah untuk pembelajaran kita lebih dari cukup. Ya, cara dapetin API key-nya, kalian ke menu API key. Ya, kemudian nanti ada pilihan tipe akunnya, mau pakai apa. Kalau ini Patreon, kalau Patreon ini kita bayar atau donasi ke dia, itu nanti kita dapat aksesnya lebih dari 1000. Tapi kalau kalian yang mau yang gratis, ya silahkan pilihkan yang free. Tulis saja nama dan email kalian di sini. Kemudian untuk deskripsi use-nya, kalian tulis for education, terus pencet submit. Nanti pada saat kalian pencet submit, langsung dikirim email. Ya, silahkan dibuka emailnya, terus tekan link verifikasinya. Ya, jadi nanti tampilan emailnya itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan email. Ya, ini contoh email punya saya. Di sini ada link verifikasi. Nanti teman-teman langsung klik
ya, langsung klik terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Your key is now activated. Nah, setelah seperti itu, nanti key-nya bisa dipakai oleh teman-teman. Nah, ini ya. Ini bisa kalian hafalkan, nanti ini akan kita gunakan. Ya, jadi key-nya ini bisa dipakai oleh siapa aja. Jadi kalian sebetulnya bisa pakai key punya saya. Jadi kalau suatu saat saya coba key saya terus nggak jalan, saya tahu nih pelakunya siapa. Ini pasti kalian yang ngabisin ya, karena sehari limitnya itu cuma 1.000. Ya, silahkan sebaiknya teman-teman daftar aja lah ya. Kita akan coba untuk akses ke API-nya. Jadi teman-teman kembali ke website OMDB-nya. Sekarang kita coba nih. Caranya kita bisa mengirimkan macam-macam parameter sesuai dengan apa yang mau kita dapatkan. Contohnya, kalau misal kalian mau mendapatkan film dengan ID IMDb tertentu, kalian bisa kirimnya ke URL yang ada di sini. Kirim ke OMDB API sambil mengirimkan beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah API key kalian yang tadi, yang dikirim ke email. Nah, kemudian parameter yang kedua adalah query pencarian. Maunya apa? Bisa berdasarkan IMDb-nya, atau berdasarkan judul, atau juga bisa berdasarkan tipe. Tapi ada yang wajibnya. Kalau yang hijaunya ini wajib salah satunya itu harus ada. Kalau yang di atas ini, kalian mau mendapatkan satu film, misalkan namanya persisnya apa. Sedangkan yang di bawah sini, dia ini mencari. Nanti dia itu nyariin semua film yang misalkan tulisannya ada Avengers-nya. Tapi ada batasannya juga. Dia itu satu kali tampil, maksimal datanya 10. Ya, jadi kita coba ya. Jadi parameternya S, kemudian nama filmnya apa, judulnya apa. Ya, kita akan coba menggunakan Postman. Jadi teman-teman silahkan dibuka Postman-nya. Ya, untuk menggunakan Postman, kalian simpan URL API-nya di sini, lalu nanti pilih request methodnya. Ya, di sini ada banyak, ada get, ada post, ada put. Kalau ada parameter, kalian kirimnya di params. Ya, karena kita cuma mau ambil data, jadi kita pakai metodenya get. Nah, selanjutnya, yang pertama kita lakukan adalah kita simpan dulu URL-nya dari halaman OMDB API-nya. Kemudian ada key yang harus kalian kirimkan. Key yang pertama itu adalah API key. Ya, jadi di sini saya ingatkan teman-teman untuk memakai punya teman-teman sendiri, jangan menggunakan punya saya. Kemudian key yang kedua adalah parameternya. Parameter yang kedua sesuai dengan parameter yang ingin kalian minta. Kalau mau mencari film, tulis aja S, lalu value-nya. Misalkan saya mau cari film namanya Harry Potter. Nah, kemudian saya klik send. Kalau benar, coba kalian scroll ke bawah, itu ada datanya. Nah, ini artinya key-nya itu valid, diterima oleh OMDB-nya, dan OMDB-nya mengembalikan data. Kalau kita mencari data, yang kembalian datanya bentuknya itu JSON, key-nya adalah search, ada judul, ada tahun, ada IMDb ID-nya, ada tipenya, kemudian posternya, ya, jadi gambarnya ada, dan gambarnya itu sudah tersimpan di sana. Beda dengan yang kita lakukan di video sebelumnya. Gambarnya ada di kita, nah itu kita salah ya. Ya, kalau misalkan key-nya itu salah, misalkan key-nya saya masukkan ngasal, seperti ini, kemudian saya send, maka hasilnya adalah responsnya false, kemudian muncul pesan error invalid API key. Berarti ini API key-nya tidak valid. Jadi itu ya, tadi cara sebuah public API supaya user itu nggak bisa sembarangan akses. Dikasih key, key-nya dibatasi penggunaannya. Nanti kalau kalian mau bikin reserver bisa seperti itu. Jadi dibatasi aja penggunaannya. Kalau mau lebih silahkan, tapi bayar. Jadi gitu ya teman-teman cara mengakses ke public API, ke aplikasi yang lain juga mirip. Jadi silahkan kalian coba-coba aja, kalian buka daftar-daftar dari API yang ada. Jadi kalau mau bikin aplikasi apa ya silahkan. Jadi teman-teman sampai sini paham ya, semoga teman-teman paham.
Kalau kita sudah pastikan dengan Postman datanya sudah berhasil dikembalikan, gimana kalau sekarang kita bikin aplikasinya? Ya, jadi supaya memudahkan pekerjaan kita, bagaimana kalau misalkan kita pakai file yang kemarin yang ada di dalam folder Pause Pizza, kemudian yang file latihan2.html ini kita kopikan, ya, kita keluar lagi ke dalam REST API ini, kita bikin folder baru, namanya folder Pause Movie. Kita enter, ya. Kita pastekan file latihan2.html yang tadi, kita rename namanya menjadi index.html. Ya, jadi ini memudahkan kita ya supaya kita itu nggak buat ulang dari awal. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita open folder, kita buka folder yang tadi, ya, Pause Movie tadi itu kan adanya di Drive C, kemudian di folder exam, selanjutnya di dalam folder htdocs, dan di dalam folder REST API. Ya, sudah ketemu folder Pause Movie-nya, kita klik, kemudian kita select folder. Kita double klik aja index.html-nya, kita double klik ya, kemudian kita sembunyikan sidebar-nya, kita Ctrl B, kita lakukan perubahan di halaman index.html-nya, di title-nya ini kita ganti jadi Pause Movies. Ya, kemudian kemarin itu logonya kita kan pakai gambar. Kita ganti tulisan aja ya. Pause Movies. Nah, kemarin kan menunya ada banyak. Kita pakai satu aja. Kita pakai satu. Kita ganti namanya jadi Search Movie. Kita Ctrl Save, coba kita jalankan di web browser kita. Localhost, kemudian REST API, kita enter, kita buka folder Pause Movie kita. Ya, sudah keluar tampilannya seperti ini. Nah, saya itu maunya di bagian websitenya ini kontennya itu terbagi menjadi dua. Bagian atas untuk pencarian film, kemudian di bagian bawah untuk hasil pencarian filmnya. Ya, jadi kita rubahnya itu di bagian yang sini. Ya, bagian atas untuk search movie, kemudian di bagian bawah adalah untuk hasil pencarian movie-nya. Jadi movie list. Nah, di search movie-nya ini saya mau ada inputan, kolom inputan untuk memasukkan kata kunci pencarian filmnya. Coba teman-teman masuk ke Bootstrap, kemudian kita buka Docs, kita masukkan pencarian input group. Kita buka ya. Kemudian di bagian button add-ons, saya mau ambil yang tampilannya seperti nomor 2 ini. Ya, jadi dia tombolnya itu ada di kanan. Dia di bagian kedua, berarti kita kopikan yang di bagian kedua, kita pastekan di bawah sini. Kita Ctrl V, kita save, coba kita lihat dulu tampilannya di web browser kita. Ya, masih terlalu besar, coba kita kecilkan ke MD8, kita lihat dulu ya, kita save, kemudian kita refresh. Ya, sudah, tapi tulisannya itu masih di pinggir. Kita kasih kelas ya. Kelas text center, save lagi, kita refresh, sudah, tapi saya mau mereka berdua itu geser ke tengah. Jadi ada yang namanya row justify content center. Kita save, kita lihat lagi tampilannya, refresh, ya sudah. Kemudian kita perbaiki ini ya. Ini recipient username-nya kita ganti jadi input movie title. Ini area label, sampai sini kita hapus aja. Ya, kita kasih ID search input. Ya, kemudian buttonnya kita kasih ID-nya search button. Kita kasih judulnya cari. Pakai bahasa Inggris aja ya. Search. Kita save, kita refresh,
Ya sudah, tapi saya mau buttonnya ini jadi warnanya hitam gitu ya, biar sama. Nah, kita ganti dark, kita save, coba refresh. Oke, selanjutnya kita kasih garis pemisah ya. Jadi biar tegas gitu ya antara search movie sama hasil pencarian movie-nya di bawah. Kita kasih di sini HR, save, kita refresh ya sudah. Nah, selanjutnya di bawah ini ya ada JS, folder JS, kemudian di dalamnya ada file script.js. Nah, kita kan belum punya folder JS ya kan? Jadi kita bikin folder baru namanya JS ya, kemudian kita enter. Nah, di dalam folder JS ini kita bikin file baru namanya script.js, kita enter. Sekarang kita baru akan connect ke API-nya. Sama seperti di video sebelumnya, kita akan menggunakan jQuery. Jadi teman-teman pastikan dulu kita itu terkoneksi ke jQuery-nya, yang ini. Ya, pastikan ada, kemudian juga pastikan bukan yang slim. Ya, karena kalau yang slim itu nanti Ajax-nya nggak jalan. Nah, jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di kolom pencarian, kemudian kita tekan tombol pencariannya, baru dia itu merequest ke REST servernya. Jadi kita kembali lagi ke script.js-nya. Ya, jadi jQuery, carikan saya elemen yang bernama search button, yang bila diklik, maka jalankan fungsi berikut ini. Ya, fungsinya apa? Ya, jadi fungsinya itu adalah request menggunakan Ajax. Jadi kita di sini request dengan menggunakan Ajax. Yaitu parameternya ada beberapa. Yang pertama ada URL. Jadi URL ini mau kita arahin kemana servernya, mau diambil dari mana datanya. Kan kita ngambilnya itu dari http www.ondbapi.com. Kemudian parameter yang kedua itu ada tipe. Nah, jadi tipe ini kita mau pakai metodenya apa? Ada get, ada post, ada put, ada delete. Ya, kita pakainya get. Nah, selanjutnya di parameter yang kedua itu ada data type. Jadi data type ini kembaliannya mau bentuknya apa? Bisa teks, bisa JSON, bisa XML. Ya, kita kembaliannya JSON aja. JSON, selanjutnya ada data. Nah, jadi data ini kita mau ngirimin parameternya apa, data apa ke OMDB. Kalau menggunakan Ajax, kalian itu bisa menyimpan datanya di data ini, jadi nggak perlu ke URL-nya lagi. Ya, jadi datanya itu ada apa aja? Yang pertama ada API key. Ya, API key-nya kita isi. Ya, silakan teman-teman isi pakai API key punya teman-teman sendiri ya. Selanjutnya setelah API key ini ada parameter pencariannya ya. Ada I untuk ID, T untuk judul atau S untuk kalau mau mencari. Jadi kita isi aja parameternya S karena kita mau melakukan pencarian. Nah, apapun yang diisikan di dalam kolom pencarian ini, kita ambil apapun isinya. Ya, berarti nulisnya seperti ini. Apapun yang diisikan ke dalam search input, ambil apapun isinya. Seperti itu ya. Kemudian, jika berhasil, sukses, lakukan fungsi berikut ini. Nah, ini masih error, ternyata kurang koma, lakukan fungsi berikut ini. Ya, kita buka, tutup, kemudian di fungsinya ini dia punya parameter namanya result.
Ya, coba kita console log, kemudian value, kemudian result. Ya, coba kita save, kemudian kita refresh. Selanjutnya, coba kita lakukan pencarian ya terhadap film Doraemon. Ya, kemudian kita search, dan kita klik kanan, kemudian kita inspect. Kita ke konsol. Ya, sudah dapat ya? Sudah dapat ya? Jadi responnya true, kita sudah berhasil, API key-nya itu valid. Ya, pencariannya itu total resultnya ada 62, tapi yang ditampilkan itu hanya 10. Kita sudah berhasil mengambil data dari OMDB API ke dalam aplikasi kita. Selanjutnya, kita akan merapikan aplikasi kita munculkan hasil pencarian ini ke dalam aplikasi kita, tapi di video pertemuan selanjutnya. Baik, untuk video pertemuan kali ini saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.